Radio 107,5 nyalain hati lo, cahaya suara cerita muda. Radio Sense 7 FM sekali denger langsung nempel di kepala. Radio Sense 7 FM cahaya suara cerita muda kita semua. 107,5 FM Radian Radio Cahaya Suara Cerita Muda. Hai halo Sobat Muda, gimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat kalian semua yang lagi di perjalanan, lagi di kantor, ataupun lagi di rumah aja, tenang aja, kali ini aku bakal nemenin kalian di Learning Journal selama 10 menit ke depan dengan pembahasan yang super menarik dan juga seru tentunya seputar dunia penyiaran radio, yaitu tentang bagaimana sih manajemen dan juga strategi pemasaran radio. Seperti yang Sobat Muda tahu ya, kita semua itu tentunya mengetahui bahwasanya perkembangan teknologi digital sekarang ini luar biasa cepet banget ya. Kehadiran streaming, podcast, dan media sosial bikin cara orang tuh menikmati hiburan jadi berubah. Banyak yang mulai beralih dari radio konvensional ke platform digital. Tapi bukan berarti radio kalah nih ya. Justru disinilah radio itu dituntut untuk lebih kreatif dan juga inovatif supaya tetap bisa bersaing dan juga bertahan. Salah satu kunci utamanya adalah manajemen radio yang baik. Manajemen itu sendiri bisa kita pahami sebagai proses untuk mengatur dan juga mengelola suatu organisasi agar tujuannya bisa tercapai dengan efektif dan juga terencana. Dalam dunia radio, manajemen berarti mengatur seluruh kegiatan penyiaran, mulai dari sumber daya manusia, program siaran, sampai fasilitas pendukungnya. Nah Sobat Muda, dalam manajemen radio ada 4 fungsi utama yang penting banget nih. Yang pertama itu ada yang namanya perencanaan atau planning. Di tahap ini tim radio itu menentukan konsep siarannya nih. Konsep siarannya mau seperti apa, kemudian jenis programnya, target pendengarnya, sampai jadwal siarannya nih. Jadi semuanya tuh sudah disiapkan dari awal nih Sobat Muda. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Nah pada tahap ini tuh tugas dibagi dengan jelas, siapa yang menjadi penyiar, produser, tim kreatif, sampai bagian teknis. Tujuannya apa sih Sobat Muda? Tujuannya itu supaya kerja tim ini lebih terarah dan juga nggak tumpang tindih nih. Kemudian yang ketiga nih Sobat Muda, ada yang namanya pelaksanaan ataupun actuating. Nah pada tahap ini dimana semua rencana itu dijalankan nih Sobat, dimana penyiar mulai melakukan siaran, kemudian program ditayangkan, dan pendengar bisa menikmati kontennya secara langsung. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pada tahap ini nih Sobat Muda dilakukannya evaluasi, apakah siaran itu sudah sesuai rencana atau belum, apa yang perlu diperbaiki. Semua itu dianalisis supaya kualitas siaran semakin baik ke depannya. Nah Sobat Muda, selain manajemen, hal yang gak kalah penting adalah pemasaran radio nih. Karena sekarang itu radio bukan cuma sebagai media informasi ataupun hiburan ya, tapi juga sebagai media bisnis yang mana harus punya strategi supaya tetap hidup. Dalam pemasaran ada yang namanya promotional mix atau bauran promosi. Bauran promosi atau promotional mix ini adalah strategi untuk menarik perhatian audiens. Beberapa di antaranya adalah ada yang namanya advertising ataupun iklan lewat berbagai media. Kemudian yang kedua ada personal selling, yaitu menawarkan langsung kepada calon pengiklan. Yang ketiga itu ada sales promotion seperti diskon ataupun penawaran khusus. Yang keempat ada public relation, yaitu untuk membangun citra positif. Dan yang keempat ada juga event seperti acara off air yang melibatkan pendengar. Selain itu Sobat Muda, radio juga harus punya positioning yang kuat nih. Misalnya slogan yang mudah diingat, kemudian identitas stasiun yang jelas, dan program unggulan yang khas. Masuk ke era digital, strategi pemasaran radio juga ikut berkembang nih sobat. Sekarang radio itu gak cuma bisa mengandalkan siaran di udara, tapi juga harus aktif di dunia online.
Ada beberapa strategi komunikasi pemasaran yang bisa dilakukan seperti yang pertama ada personal selling, yaitu komunikasi langsung dengan audiens. Yang kedua ada public relation, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan pendengar. Kemudian yang ketiga itu ada direct marketing, yaitu bagaimana kita menjangkau audiens secara langsung. Dan yang keempat ada interaktif marketing, yaitu lewat media sosial dan juga platform digital. Semuanya ini sangat penting banget ya sobat muda, supaya apa? Supaya radio itu bisa tetap dekat dengan pendengarnya. Nah, tujuan dari teknik marketing radio ini tentu udah jelas banget ya sobat, yaitu untuk meningkatkan brand awareness atau supaya radio itu makin dikenal. Kemudian juga membangun citra dan juga identitas, menarik dan mempertahankan pendengar, dan tentunya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tapi tentu aja nih ada tantangan yang harus dihadapi radio saat ini. Di antaranya itu dimana pada saat ini persaingan dengan media digital itu tentunya yang semakin kuat. Kemudian juga pendengar yang tersebar di berbagai platform. Radio juga hanya berbasis audio tanpa visual. Kemudian juga penurunan jumlah pengiklan serta keterbatasan sumber daya manusia. Makanya kenapa radio itu harus punya strategi yang tepat nih sobat muda. Misalnya dengan mengenali karakter pendengar, aktif di media sosial, bekerja sama dengan berbagai pihak, membuat event menarik dan juga terus melakukan evaluasi. Oh ya sobat muda, dalam dunia radio juga ada beberapa jenis iklan loh. Seperti yang pertama itu ada yang namanya spot iklan. Spot iklan ini sobat muda yaitu iklan rekaman yang diputar langsung di radio nih selama kurang lebih 1-90 detik ya sobat muda. Kemudian juga ada live read yang dibacakan langsung oleh penyiar. Dan yang ketiga itu ada ad libs, yaitu iklan yang disisipkan secara santai saat siaran berlangsung. Semua strategi ini dilakukan dengan satu tujuan utama sobat muda, yaitu menambah jumlah pendengar, menarik pengiklan, dan juga meningkatkan pendapatan radio. Jadi sobat muda, meskipun dunia terus berubah ya, dan teknologi ini makin canggih tentunya, radio tuh tetap punya peluang besar untuk bertahan asal terus berinovasi, kreatif, dan juga dekat dengan pendengarnya. Karena pada akhirnya sobat muda, radio itu bukan cuma soal suara aja nih, tapi juga soal kedekatan, cerita, dan juga teman di setiap suasana. Nah, itu dia sobat muda yang kita pelajari di kelas produksi siaran radio minggu lalu mengenai manajemen radio dan juga strategi pemasaran dalam radio nih sobat muda. Kalau gitu gak kerasa ya, berhubung waktu siaran kita udah hampir habis aja nih. Aku Intan Maharani pamit undur diri dari udara. Tetap setia di sini dan jangan kemana-mana. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap stay tune di Radian Radio 107,5 FM, Cahaya Suara Cerita Muda. Bye bye, salam hangat dari aku semuanya.